Katanya tadi pagi Rehan sudah berangkat naik mobil ini. Jangan-jangan Rehan mempunyai masalah dengan Najwa. Ini berita yang sangat bagus. Pagi-pagi saya sudah kebagian gosip. Benarkah semua cerita itu, Ri? Priti mengirim pengacara untuk menemui kamu, tapi untuk apa? Dia bilang untuk mengambil alih kekayaan ayahmu, Najwa. Tapi bagaimana mungkin Priti bisa melakukan semua itu, Rehan? Bagaimana caranya? Ia melalui pengacara yang dia kirim dari India. Dia mengklaim bahwa perusahaan Razak Abdurrahman adalah miliknya. Dengan kata lain, Priti adalah pemilik sah dari seluruh kekayaan Razak Abdurrahman ayahmu itu, Najwa. Ternyata proses pengambil alihan terhadap aset kekayaan Razak Abdurrahman sudah direalisasikan. Pengacara Syalu pasti sudah membahasnya dengan Rehan. Ini adalah berita paling spektakuler yang pernah saya alami semenjak saya datang ke Indonesia. Priti memang tidak ada tandingannya. Tapi gimana caranya kamu bisa percaya gitu aja dengan semua yang dia katakan? Pada awalnya aku juga tidak percaya. Tapi pengacara itu menunjukkan sebuah dokumen, tepatnya surat, di mana di sana ada tanda tangan ayahmu dan Priti yang menyerahkan hartanya pada Priti. Ini pasti tindakan kejahatan. Ayah nggak mungkin melakukan semua itu. Priti telah kembali untuk melakukan aksi jahatnya terhadap kita, Ri. Kamu ingatkan dulu, Priti sempat mengaku-ngaku sebagai putri kandung ayah. Sampai-sampai ayah meminta kita untuk bercerai karena ayah ingin Priti menikah dengan kamu. Saya sudah menyiapkan akte ini untuk seluruh kekayaan saya dan aset dalam perusahaan saya akan jatuh ke tangan Priti. Aku pikir Priti benar-benar ingin balas dendam. Dia sedang melancarkan balas dendamnya padamu, Najwa. Maksud kamu apa dengan semua itu, Ri? Bagiku sangat jelas. Priti sudah melakukan kejahatan serius dengan mengambil dokumen pribadi milik ayahmu. Sekarang dia mengklaim bahwa semua harta milik ayahmu telah diatasnamakan untuk Priti. Tapi aku gak habis pikir kenapa ayah bisa begitu percaya sama Priti sampai-sampai ayah memberikan semua asetnya kepada Priti. Apa kamu tidak ingat, Najwa? Saat Priti mengaku sebagai anak kandung ayah kamu, dan saat itu ayah kamu merasa sangat bersalah dan untuk menebus kesalahannya dia akan menyerahkan semua hartanya pada Priti. Jadi pada saat itu ayahmu berniat memberikan semua hartanya. Kamu benar, Ri. Priti ingin membalas dendamnya sama aku. Jadi dengan semua dokumen yang dia miliki itu dia merasa berhak atas semua kekayaan dan aset milik ayah. Aku gak bisa percaya semua ini. Rehan, kamu pulang cepat dari kantor. Kamu ada masalah serius sama Najwa? Aku tidak ada masalah dengan Najwa, Tante. Sekarang yang bermasalah adalah perusahaan Razak Abdurrahman. Apa yang terjadi, Rehan? Priti mengambil alih perusahaan secara paksa. Sekarang Razak Abdurrahman Company menjadi milik Priti Chopra. Kamu serius? Ya, dan yang lebih tidak masuk akal lagi, Priti sudah menunjuk Bella sebagai pengelola perusahaan. Bella? Tapi gimana mungkin, Ray? Dari mana Priti bisa kenal sama Bella? Dia pasti mempergunakan cara-cara yang licik untuk mendapatkan perusahaan Razak. Kalau Bella memimpin perusahaan ayah, dia pasti akan berlaku semena-mena sama kita. Kita harus bicara sama pengacara itu sekarang. Mari. Tunggu dulu. Kalian itu sama sekali tidak mempunyai hak untuk mencegah apa yang telah Priti lakukan. Apa maksud Ibu? Ibu kan baru masuk. Bagaimana tahu masalah yang kami bicarakan? Memangnya ada yang salah dari tindakan Priti? Sama sekali tidak ada yang salah. Karena Razak Abdurrahman itu sendiri yang telah menghibahkan semua aset kekayaannya kepada Priti. Itu tidak benar. Aku yakin Priti menggunakan cara tidak benar untuk mencapai tujuan. Kamu itu tidak akan dirugikan. Dan kalau memang Priti mempercayakan pengelolaan perusahaan kepada Bella, kalian semua tidak akan bisa mencegah. Bu In, bagaimana mungkin Ibu memihak pada Priti? Yang dilakukannya itu tidak benar. Udah lah, Ray. Gak ada gunanya kamu sekarang berdebat sama Bunda. Sekarang lebih baik kita pergi. Ya. Mami, kita pergi dulu. Assalamualaikum. Razak harus tahu soal ini. Razak, gawat Razak. Perusahaan kamu dalam bahaya, Razak. Barusan Rehan memberikan informasi bahwa Razak Holding Company beralih kepemimpinannya dan kepemilikannya ke tangan Priti. Dan menurut informasi dari Syalu,
pengacaranya Priti. Perusahaan kamu itu telah dikuasakan kepada Bella. Priti menunjuk Bella sebagai pengelola tunggal. Priti, permainan sandiwara kamu berhasil menipu saya. Sehingga saya rela memberikan sebagian besar harta kekayaan saya kepada kamu. Razak, kamu terlalu naif dan kamu sudah terjebak dalam perangkap Priti yang licik. Razak, kamu harus sembuh, Razak. Karena hanya kamu yang bisa melawan Priti. Hanya kamu yang punya celah untuk mengambil kembali semua harta kamu dari tangannya Priti, Razak. Kamu harus sembuh. Menurut surat yang sudah ditandatangan oleh Nona Priti, terhitung dari hari ini, Nona Bella adalah penguasa penuh atas Razak Holding Company. Berarti, ini juga hak Nona Bella untuk memutuskan siapa akan dipertahankan dan siapa akan dipecat. Tunggu, ini tidak boleh terjadi. Tidak ada siapapun yang akan dipecat tanpa ada alasan. Selain itu, juga ada beberapa kekayaan yang dihibahkan kepada Nona Bella, yaitu rumah tinggal, sebuah apartemen, beberapa mobil mewah, dan juga beberapa hektar tanah di wilayah Jakarta. Tega-teganya dia melakukan semua ini. Gak seharusnya dia membalas dendam kepada keluarga aku. Mereka gak tahu apa-apa. Kasihan sekali kamu, Najwa. Akhirnya kamu harus menghadapi siasat yang dilancarkan oleh musuh lamamu. Ini semakin sulit dipercaya. Bagaimana mungkin Priti bisa menyerahkan semuanya pada Bella? Memang dia punya hubungan apa? Pak Rehan, Nona Priti boleh menunjuk siapapun yang dia percaya. Dan Nona Priti juga tidak harus menjelaskan hubungannya dengan Nona Bella. Astagfirullahaladzim. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Kuatkanlah hambamu ini, ya Allah. Saya sungguh tidak percaya bahwa semua ini terjadi hanyalah kebetulan semata. Bella dan Priti pasti punya. Kenapa Bapak berpikir seperti itu? Karena kamu sebelumnya pernah berpakaian seperti Priti. Ingat itu di restoran? Kamu pakai. Bapak benar. Saya memang mengenal Priti dengan baik. Bahkan kami bersahabat. Bisa dibilang kalau kami itu adalah sahabat sejati. Kamu ternyata sudah menipu aku dengan dalih persahabatan, Bella. Kamu bukan cuma nipu aku, tapi kamu udah nipu semua orang. Asal Mbak tahu ya, pertemuan pertama kita itu adalah Priti yang mengatur. Aku benar-benar gak nyangka kamu melakukan semua ini, Bella. Aku benar-benar tulus menganggap kamu sebagai sahabat aku. Kenapa kamu tega melakukan semua ini? Pak Rehan, Bapak bisa keluar sebentar? Karena saya ingin berbicara dengan Mbak Najwa. Ini urusan perempuan. Gak apa-apa, Ria. Biarkan aku bicara sama Bella. Baiklah, kalau memang itu bisa memperjelas masalah kita. Aku tunggu di luar. Aku harus tahu apa yang akan dikatakan Bella pada Nat. Kamu itu terlalu naif, Mbak Najwa. Pertemanan yang terus itu cuma omong kosong. Saya lebih menganggapnya ini adalah idealisme yang membabi buta. Pada saat semua orang berkumpul itu pasti demi suatu kepentingan. Dan jadi jangan salahkan kalau misalkan manusia itu menjadi orang yang munafik. Jadi kamu lebih memilih menjadi manusia yang munafik. Sekalipun kamu harus berpihak pada orang yang salah dan orang yang jahat. Saya lebih tertarik sama pertemanan yang ditawarkan oleh orang pintar seperti Priti. Tapi kenapa, Bella? Kenapa kamu lebih memilih untuk berteman? Kamu tahu Priti hanya ingin memperalat kamu untuk membalaskan dendamnya kepada aku dan Rehan. Karena saya bisa mendapatkan dua keuntungan sekaligus dalam satu tangan. Kekuasaan, kekayaan, dan juga suami kamu. Rehan, saya sebenarnya tidak butuh kekayaan dan harta. Saya cuma butuh kekuasaan untuk memiliki Rehan, suami kamu, seutuhnya menjadi milik saya. Aku yakin Priti nggak tahu kalau kamu memiliki perasaan yang sama. Priti cuma menggunakan aku untuk menjadikan alat merusak perkawinan kamu dengan Rehan. Karena dia sangat benci sama kamu. Dan sekarang, aku pun membenci kamu. Kalian semua benar-benar orang egois. Kalian tidak memiliki perasaan. Saya nggak peduli itu, Mbak Najwa. Cukup! Apapun yang sudah kamu katakan, aku tidak mau mendengar lagi. Dan aku tidak mau kamu memprovokasi istri. Itu sudah cukup. Ini sudah pantas. Kamu tidak apa-apa. Apapun yang kamu rencanakan dengan aku tidak peduli lagi. Aku juga tidak ingin kamu menyakiti istriku lagi. Sekarang kamu aku pecat. Apa?
Bapak mau memecat saya. Bapak lupa kalau per hari ini saya adalah penguasa yang mengelola Razak Abdurrahman Company. Jadi Bapak tidak bisa memecat saya. Jadi sekarang mendingan Bapak bawa istri Bapak pulang sebelum saya mengusir. Bella, kebenaran pasti akan menemukan jalan. Aku benar-benar gak habis pikir. Ternyata Bella bisa berhubungan dengan Priti. Dan Priti mengutus Bella untuk melanjutkan misinya yang gagal. Aku yang bersalah dalam hal ini. Kalau aku tidak membiarkan Bella masuk dalam kehidupan kita seperti sekarang, ini tidak akan terjadi pada kita. Jadi akulah yang bersalah atas musibah yang terjadi pada kita sekarang. Ini sebenarnya adalah salah aku, Rea. Karena aku yang sudah merekomendasikan Bella untuk bekerja jadi sekretaris kamu. Tidak, Najwa. Akulah yang bersalah. Aku sama sekali tidak menghentikan Bella masuk dalam kehidupan kita. Buktinya, dia sudah sering kali mengganggu ketenangan kita. Karena aku juga kamu jadi sering disakiti dia. Bahkan ayah kamu juga sering memperingatkan aku tentang Bella, tapi aku tidak mendengarkan. Jadi untuk kali ini, akulah yang bersalah. Aku yakin ini adalah ujian dari Allah. Dan aku percaya Allah itu tidak akan menguji di luar batas kemampuan kita. Jadi kita harus berpikir, pasti ada hikmah di balik semua ini. Dan insya Allah dengan semua ujian dan cobaan ini, Allah akan meninggikan derajat kita. Kamu benar, Najwa. Semoga saja masalah ini ada jalan keluarnya, agar masalah ini bisa kita lalui. Insya Allah. Tapi, aku tidak tahu kalau akan jadi begini. Tapi yang jelas pada saat ini adalah membutuhkan dukungan dan doa kamu supaya bisa melewati semua ini. Terima kasih banyak, Najwa. Karena kamulah aku bisa bertahan sampai sekarang. Kamu janjian sama tamu? Aku rasanya tidak punya janji. Lagi pula ini kan sudah malam sekali. Selamat datang di rumah barumu, Bella. Selamat menikmati hari-harimu bersama Rehan, Pangeran. Mudah-mudahan Bella tidak pernah berpikir untuk mengambil rumah Razak yang satu ini. Supaya aku bisa tinggal selamanya dan tidur nyenyak di kasur yang empuk. Permisi. Assalamualaikum. Itu suaranya Bella, buat apa dia datang ke sini malam-malam? Mau apa perempuan licik itu ke sini? Pasti dia mau cari gara-gara sama Najwa. Najwa, sebaiknya kamu yang menemui perempuan itu. Aku tidak mau bicara dengannya, apalagi melihat wajahnya. Kita harus hadapin ini sama-sama. Kalau aku sendiri yang nyamperin dia, nanti bisa-bisa timbul fitnah. Ya, kamu benar. Orang seperti Bella tidak boleh dibiarkan lama-lama di sini. Nanti bisa menimbulkan masalah lain. Iya, dan yang paling penting ayah nggak boleh sampai tahu kalau Bella datang ke sini. Ya, aku setuju denganmu. Bagaimanapun caranya kita harus mencegahnya. Sebentar lagi bukan Najwa yang akan berdiri di samping kamu, Rehan. Tapi aku yang akan menggantikan posisi Najwa dalam balutan pakaian pengantin. Seperti foto pernikahan ini. Bella, mau ngapain kamu kesini malam-malam? Tenang aja, Mbak Najwa. Saya datang ke sini bukan untuk menemui Pak Rehan kok. Jadi kamu datang ke sini mau ketemu sama siapa, Bella? Saya nggak mau ketemu sama siapa-siapa. Saya datang ke sini karena saya mau tinggal di sini.